Halo teman-teman, kembali lagi di channel Faropedia bersama saya Ahmad Safar. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang authorization dan basic roles. Di video kali ini kita akan menambahkan CRUD untuk post dan juga fitur search dan pagination. Oke, langsung saja. Pertama-tama jangan lupa kita run npm-nya dulu supaya apa yang kita ubah di file JavaScript dan Vue akan berdampak kepada perubahan di website kita. Nah, pertama-tama kita buat model untuk post, controller, dan migration-nya dengan satu command line ya. Ini kita bisa buat seperti ini. PHP artisan make model post strip M untuk migration dan C untuk controllernya. Kita lihat. Nah, ini udah jadi nih. Kita cek di controller. Oh, ternyata controllernya nggak aku buat ya. Kita coba buat manual. Post controller dengan model post. Nah, ini baru bisa nih. Jadi ini post controller, ini modelnya, ini migrationnya. Di migration ini kita tambahkan title untuk judul post dan juga konten untuk isinya, tapi pakai teks ya, karena kalau string kan ada batasnya, kalau teks ini kan lebih panjang untuk batas pengisian kolomnya nanti. Dan juga jangan lupa tambahkan foreign ID ke dalam table user. Ini constraint users. Sebenarnya kita nggak perlu pakai ini karena Laravel akan mendeteksi otomatis ya. Kalau kita tulis di sini user ID, maka tabelnya itu akan lari ke user ditambah S. Nah, gitu. Jadi misalnya kalian punya tabel lain yang mau dihubungkan, misalnya pengguna gini, maka tabelnya harus pengguna tambah S. Nah, harus kayak gini. Udah biasa ya di Laravel. Untuk yang lama di Laravel mungkin udah paham masalah ini. Jadi kenapa lebih aman kita tulis di sini constraint. Nah, jadi lebih jelas gitu masuk ke tabel mana. Oke, kita udah buat ini. Terus kita fokus di model lagi ya. Nah, di sini jangan lupa tambahkan guards dan juga kita copy beberapa dari tabel dari model user, maksudnya seperti appends. Ini kita copy aja ya, dihapus ininya, kita tambahkan use scan untuk authorization supaya bisa dibaca dengan file Vue.js untuk front end. Dan juga ini untuk transformasi create add-nya supaya lebih enak dibaca, dan update add-nya kita paste di sini. Ini kita samakan aja dulu. Dan kita masukkan filter. Jangan lupa kita hubungkan sesuai dengan migration-nya ya. Ini kan kita tambahin di sini nih relasi ke user ID. Jadi satu user punya banyak post. Kita pakai hash many. Public function lain sini. Sini kita buat di user ya harusnya. Sini kita tambahkan public function post return this
as many post class. Nah, seperti ini. Foreign key-nya sudah otomatis ya. Sebenarnya kalian bisa tulis kayak gini juga. Kalau kalian pakai table bahasa Indonesia lebih baik ditulis ya ini. Selanjutnya kita buat policy-nya ya untuk post supaya lebih aman. Make policy, post policy, terus modelnya post, cek filenya di, nah ini policy ini udah jadi. Kita koneksikan dulu ke controllernya seperti yang ada di user. Oh, di sini belum ada ya. Ini user controllernya kemarin habis saya ubah, jadi kita tambahin aja sekalian ya. Di sini tambahkan, nah jangan lupa di postnya juga kita tambahkan ini, this authorized resource di dalam function construct supaya controllernya terhubung dengan policy-nya. Terus kita setting ini ya, view any-nya kita samakan aja sama user. Create-nya berarti true. Tapi lebih baik kayak gini. Nah, kalau dia ada role as role user, maka dia boleh membuat post. Dan ini untuk update-nya jika user mempunyai role user dan user ID-nya sama dengan post ID, maka dia boleh mengupdate postnya. Jadi dia hanya bisa ngedit postingannya sendiri ya. Untuk delete berarti sama kayak update. Dia hanya boleh menghapus postingannya sendiri. Oke, sampai di sini. Cek dulu ini true, ini true. Oke, sudah aman. Selanjutnya kita buat file Vue.js-nya ya. Ini kita ke front end nih. Nah, di sini kita buat back post, terus copy aja dari user dulu. Kita ubah judulnya supaya nandain kalau ini works. Jangan lupa kita tambahin di root untuk post. Terus di sini kita kecualikan satu, yaitu show. Kalau show ini harusnya kita taruh di luar ya, root, maksudnya di public. Jadi meskipun user nggak login, dia bisa ngelihat postingan yang ada gitu. Sini berarti kita bikin gimana nih, post ini post controller, class show. Kita kasih nama supaya sesuai ya,
sama resource-nya, post titik show gini. Ini penulisannya beda ya sama Laravel versi sebelumnya. Ini sintaks root untuk Laravel versi 8. Jadi kalian harus terbiasa nih nulisnya. Oke, berarti controllernya semuanya di backend mudah-mudahan sudah benar ya. Berarti di ini kita ngedit di bagian front end lagi. Kita cek dulu. Oke, berarti kita tambahkan link post di sini ya. Nah, ini juga kita harus tambahkan slash admin gini supaya bisa membedakan mana halaman yang harus login, mana halaman untuk public. Di root ini kita tambahkan prefix gini ya, admin. Nah, kita cek ini udah nggak bisa harusnya. Jadi tambahin admin dashboard. Kita tambahkan link juga di sini harusnya nih untuk post. Nah, ini masih error ya. Berarti ada yang kurang. Kenapa? Karena di controller tadi kita belum nambahkan nah ini kita belum ada nge-return data inertianya. Jadi kita bikin dulu inertia render ke post index. Nah, langsung ada linknya kan, kita bisa kontrol klik dia ngarah ke sini. Lalu yang create kita buat post create. Ini untuk postnya nanti, ini untuk show-nya kita return datanya pakai compact post. Sebenarnya kalian bisa nulis kayak gini nih, post. Nah, tapi karena nama variabel dan isinya sama, kita singkat dengan compact. Tuh, lebih singkat ya. Jadi senyamannya kalian aja mau pakai yang mana. Di sini edit. Oke. Terus untuk ini, untuk delete-nya ya, berarti kita bikin post delete return back. Kita cek lagi. Nah, di sini kita buat function untuk postnya ya, untuk membuat postingnya. Langsung aja kita buat kayak gini, request validate sesuai yang ada di dalam database. Ada title, required string, terus konten, sama post create. Berarti kita bikin kayak gini ya, post create request only title dan konten. Tapi karena kita mau membuat post sesuai dengan relasi usernya, kita nggak bikin kayak gini ya, kita buatnya pakai out. Bisa pakai out user atau
Bisa juga pakai gini, request user sama aja. Nah, kita coba pakai ini ya, post out user post. Ini akan mengikuti, function ini akan mengikuti dari model usernya. Nah, ini udah ada nih, public function post. Returnnya this has many post class. Jadi satu user itu berrelasi ke model post. Jadi satu user punya banyak post. Maka di controller kita tulis seperti ini, out user post sesuai dengan function yang ada di sini. Out user post berarti di sini create. Kita copy yang ini. Oke, ini ada error ya. Makanya saya lebih senang pakai request ini sih. Jadi errornya hilang tuh. Kita return back. Harusnya kita tambahin di sini ya. Pakai message with success, value-nya post berhasil ditambahkan. Itu juga yang delete. Di sini kita edit, post berhasil dihapus. Selanjutnya kita bikin yang update. Nah, ini untuk update post. Karena ini udah ada modelnya, kita ambil yang di sini. Post update request only vital content, sama kayak yang tadi ya. Terus kita bikin message-nya post berhasil diubah. Oh ya, untuk yang create harusnya nggak back ya. Kalau back nanti baliknya ke create ini, berarti harusnya kembalinya itu ke, kita redirect ke root post index. Nah, sepertinya untuk backend udah beres ya. Kita ke front end-nya lagi, kita cek. Ini kita ubah jadi kata-kata user, ini langsung aja kita ubah jadi post. Filternya udah ada ya. Jadi untuk kalian yang belum ngecek, ini sudah saya buat di GitHub, cek aja di deskripsi. Jadi kalian nggak perlu buat dari awal lagi. Saya buat ini, dan juga di sini ada komponen pagination dan select. Oke, kita cek indeksnya. Nah, ini cannot read property search of undefined. Kita belum nambahin di post indeksnya nih, ada yang kurang. Kita ambil dari user controller aja nih. Kita harus buat kayak gini, kita tambahin query dan filternya. Nah, ini kita bikin array, terus di sini post, ini filternya. Requestnya kita belum tambahkan di sini, request. Nah, sini kita langsung panggil post dengan filternya request only
query, dan langsung kita pakai paginate. Filter ini ngambil dari model ya, model post scope filter. Nah, ini untuk memfilter postingannya. Kalau di user, yang difilter adalah nama dan email untuk pencariannya. Berarti kalau untuk post, title, dan konten, kita akan melihat penggunanya ini nanti di front end ya. Jangan lupa kita tambahkan di middleware nih, middleware inertia. Nah, di sini kita mesti ubah lagi ya, supaya lebih singkat. Ini kita ubah. Ini users, kita copy yang ini kita hapus. Ini request user. Oke, udah nggak error. Terus kita edit. Nah, di sini jika usernya tidak login, maka kita langsung return aja, supaya nggak error ya pas nggak login usernya. Jangan lupa tambahkan post. Ini hapus, ini diganti jadi post class, karena untuk authorization di dalam post. Kita cek lagi. Oke, sudah nggak error. Nah, ini kata-katanya juga harus diganti. Harusnya cari post. Dan juga kita benerin ini headernya ya. Title. Kita tambahkan ID. Ini dihapus. Ini diganti jadi post. Ini kita hapus saja. Ini juga. Di sini ganti post ID, post title, post update. Kita cek ID, title, create ad, update ad. Kalau spannya sesuai dengan totalnya ini ya. Ini harusnya ada 5 di sini. Selanjutnya kita ke create. Nah, di sini kita bikin function untuk menambahkan postingan ya. Kita copy dari edit aja. Ini kita hapus beberapa, kita sesuaikan. Post update. Ini create post, berarti ini harusnya post create. Nggak pakai ID. Nah,
metodenya post. Yang name ini kita ubah jadi title. Lalu jangan lupa kita buat konten atau isi dari postingannya. Tapi di sini kita nggak pakai input ya, tapi kita pakai, nanti kita pakai text area. Tapi untuk sementara kita pakai ini dulu. Oke, ini harusnya kosong ya, karena ini bukan edit. Kita cek. Oke, ini udah jadi. Ini harusnya text area ya. Coba kita buat text areanya. Oke, kita copy CSS-nya. Kita copy modelnya ke sini. Oke, jadi ya. Nah, ini kita tambahin row-nya. Sini ganti jadi create post. Ini harusnya diganti create post juga. Nah, ini nggak bisa, berarti ini harusnya post store. Nah, kita coba lagi. Add title to valuable property. Oh iya, kita mesti buat begini. Sini kita ubah title dan konten. Kita coba. Ini migrationnya berarti belum kita migrasi tadi. Nah, ini udah jadi. Kita coba lagi buat.
jadi ya postingan kita yang pertama, dan ini link untuk ke postnya masih kosong. Ini kita mesti buat layout baru lagi untuk halaman ini ya, untuk halaman publik. Harusnya beda sih sama admin, biasanya gitu kan buatnya. Ini kita tambahkan linknya ya. Kita ke layout, app layout, paling atas. Nah di sini ubah jadi post, dan di bawahnya juga. Oke, sudah ada. Ini udah berfungsi juga. Untuk kita lihat paginationnya berarti kita mesti buat 3 biji, mungkin 3 postingannya. Kita tambahin lagi post 2, tes. Nah ini post 3. Kita cek di controller, ada yang kita coba ubah dulu. Di sini kita coba paginate-nya jadi 2, jadi per 2 post dia ada pagination-nya kayak gini. Nah ini masih error, kenapa? Kita ada kurang nambahin di sini. Paginate-nya ini harusnya ditambahin with query string. Nah kita coba di belakang sini. Di sini kita tambahkan tag, dan juga di indeks postnya kita tambahkan di sini page. Kita cek lagi. Oke, bisa ya. Kita tulis di sini post, dapat, masih pagination juga, post 3. Nah, jadi sesuai dengan titelnya. Oke, udah selesai. Terus kita bikin editnya dulu ya. Editnya ini belum nih. Nah, masih kosong. Kita copy ini, titel, kontennya juga. Ini kita ubah jadi post, role-nya post kayak tadi. Kita sesuaikan lagi titel dan konten. Ini post, date post. Oke, kita cek, masih error. Ini dihapus. Nah, post 1 kita edit. Post 1 edit, contohnya kita edit. Udah save ya, kita cek di sini. Nah udah jadi. Selanjutnya kita implementasikan show ini ya, yang tadi kita mau buat halaman publiknya. Dia URL-nya tanpa admin tuh.
karena kita udah buat di root seperti ini. Nah, kita pisah nih, jangan lupa kita kecualikan dulu untuk yang show-nya, baru kita bikin sendiri di bawah sini. Nah, jadi gitu caranya untuk memodifikasi root resource. Sini kita ubah sini judul post ya, berarti post title, terus konten post konten. Ini diubah. Nah, udah ada tuh. Tapi ini akan error kalau kita logout ya. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Tuh, nggak bisa. Berarti kita harus buat single file controller ya. Karena kalau sudah nyangkut di post policy ini, maka dia harus ada usernya. Berarti kalau public controller show ini bakal terus mengecek apakah user tersebut login atau tidak, jadi nggak akan bisa. Solusinya kita bikin controller sendiri untuk post show controller. Kayak gini, kita bikin invocable. Nah, kayak gini. Nah, kita copy aja yang dari show tadi sini. Ini dihapus nggak apa-apa, atau kayak gini aja. Jangan lupa di rootnya kita ubah ya. Di sini jadi post show controller class, karena dia single action controller, jadi penulisannya agak beda. Nah, seperti ini penulisannya, sama kayak root resource. Variable post. Oh iya, kita belum tambahkan di sini. Post. Ini mesin null kita perbaiki dulu ya, di threadnya harusnya kita cek apakah usernya ini ada atau tidak. Jadi kita bikin aja kayak gini, if current user kita cek lagi, di error. Oh iya, templatenya, karena kita belum ubah layout, ini harusnya kita buat guest layout. Ini kita hapus. Ini jadi home. Ubah rootnya.
Oh iya, kita ubah dulu layoutnya jadi guest layout. Oke, udah jadi ya. Nah, ini post show-nya kita bikin tanpa login ya. Jadi ini link public sama seperti yang di home. Kita coba login lagi. Ini harusnya ke admin dashboard. Nanti kita benerin. Kita perlu memodifikasi juga ini ya. Kayak ini headernya harusnya tebal. Di sini kita tambahkan kelas white space rail line. Nah, jadi udah susunannya udah benar kan. Kalau tadi sampai kelas itu, nah harusnya kan ada enternya nih di setiap sini, di setiap habis tulisan tes. Kita tambahin lagi. Nah, selanjutnya kita ubah teksnya supaya agak besar sedikit. Terus kita bold. Teks. Oke, terus bikin marginnya. Nah, udah sesuai nih. Harusnya kita juga tambahkan siapa yang post. Berarti user name. Ini pasti masih kosong, error. Karena array yang ada di post hanya ada user ID. Nah, gimana supaya langsung timbul? Kita buat di controller. Di sini kita mesti edit nih. Kita harus load dulu. Kita post load user supaya usernya nih eager load ya. Kalau defaultnya itu kan dia lazy load. Nah, itu kalian bisa cari di dokumentasi Laravel ya. Nah, ini tidak ada relasinya. Kenapa? Karena kita belum nambahkan di model post. Nah, di sini kita tambahkan public function user return this belongs to user class. Nah, kira-kira begini. Kita coba refresh. Nah, udah ada kan nama autornya. Kita cek lagi. Di sini kita install. Kita kasih nama author. Kita cek post yang kedua juga sama, post 3. Nah, selanjutnya kita ubah home-nya supaya menampilkan post dari seluruh user yang
membuat postingan. Nanti kita bikin welcome ini ya, kita buat ini, kita copy aja dari show ke back, terus ganti namanya jadi home. Ini jadi objeknya jadi post ya, karena banyak kan, lebih dari satu postingan nanti. Selanjutnya kita buat di sini al post. Ini kita ubah, kita pindahin ke sini. Ini jadi, berarti kita bikin satu lagi ya. Untuk home-nya ini kita bikin controller lagi, namanya home, yang menampilkan post. Jangan lupa kita ganti jadi home. Tinggal kita edit yang ini. Kita edit, berarti kita bikin V4 ya untuk perulangan. Kita bikin perulangannya di kira-kira di sini kayaknya. Coba tambahkan ya, V4 post in post. Key-nya post ID. Kita cek. Oh iya, ini kita belum tambahin home controller class. Jangan lupa kita buat, kita panggil data usernya sekalian ya, kayak gini. Kita cek masih error ternyata. Oh iya, ini harusnya post data ya, sesuai dengan array yang ada di sini, karena kita pakai pagination. Kita tutup semua. Nah, di perulangan yang tadi harusnya kita buat ini, tambahkan data ini. Nah, udah timbul kan postingannya. Ini kejauhan nih, kita keyboardnya harusnya di bawah sini mungkin. Kita coba. Oke, lumayan. Terus dibuat marginnya ya. Nah, udah jadi. Ini halaman home. Tadi harusnya root ini kita buat seperti dashboard. Ini kita kasih nama home.
Udah nyala ya. Kita harusnya nambahin login dan register, dan kalau ada user login harusnya ada seperti di sini ya. Ini mungkin untuk penambahan fitur loginnya ini nanti saya edit di GitHub aja ya. Jadi ini udah kelar, kita cek postingan ada 3, kita bisa pakai pagination juga, post 3 atau edit post 1 yang edit kayak udah bisa kan. Ini udah kelar ya. Kita coba admin. Ini perlu kita benerin juga, kalau habis login larinya harusnya nggak ke dashboard ya. Kita cek di provider, root service provider, kita ubah home-nya ini jadi admin dashboard supaya nggak error lagi ya. Yang posting tadi ini admin, kita coba user yang posting. Nah, ini harusnya post yang harus ada di sini, harusnya postingannya dia ya. Dia nggak bisa timbulin postingan yang lain. Kita ke post controller, kita cek dulu di bagian index. Nah, ini harusnya kita ubah, kita tambahkan where user ID sama dengan request user ID. Nah, kira-kira begini. Kita rapikan. Oke, tuh nggak ada kan. Kita coba login admin, dia ada postingannya. Ini belum ada, kita buat dulu postingan dari user. Nah, oke, udah sesuai. Gimana kalau admin mau ngelihat postingan semuanya? Tinggal dibikin kondisi aja di sini. Pakai kita ubah di sini, tambahkan when request user as role admin. Nah, tambahin di sini. Ini harusnya has role user. Kalau dia user, maka dia akan memfilter berdasarkan user ID. Nah, jadi postingan dari user udah tampil di admin. Kalau di user hanya postingannya sendiri gitu.
Kita coba ke sini. Postingan dari user juga udah ada, autornya juga udah benar, user. Tapi dia belum bisa ngedit karena kita belum tambahkan di policy. Nah, ini harusnya tuh create update juga. Oke, ini harusnya user ID. Ada beberapa yang perlu diedit lagi. Sini juga. Terus kita tambahin tombol delete. Kita buat function untuk delete-nya. Ya, delete post destroy. Sini post ID. Jadi button ini diubah jadi klik delete post ID. Nah, delete kan postnya. Ini coba juga kita hapus postingan 2. Oke. Tapi tadi barusan harusnya kalau mendelete postingan itu ada konfirmasinya ya. Nah, kita coba tambahin konfirmasi. Ini kita buat ini result confirm terus apakah Anda yakin. Kayak gini, cek lagi ya, kita coba buat, kita cek di depan apakah ada sini, terus kita hapus, ada konfirmasinya, kita cancel, nggak jadi, kita oke, langsung ke hapus. Oke, mungkin sekian ya. Sepertinya banyak yang kurang, nanti saya bakal edit lagi mungkin di GitHub, jadi tetap tunggu update selanjutnya ya dari tutorial yang ada di channel saya ini. Sekian dan terima kasih.